Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kurniawati Haji Mansur dengan NPM 022722111211 dari kelas 4A Akuntansi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SEMSI AK, CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian kali ini. Dan pada video kali ini juga saya akan mereview jurnal mengenai analisis konten dan kebijakan akses institutional repository. Dan jurnal tersebut saya peroleh dari Google Scholar. Baik, pengertian dari analisis konten sendiri ialah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi isi materi, baik itu teks, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan mengekstrak informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk analisis konten dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk riset akademis, survei pasar, analisis media, dan penelitian kualitatif lainnya. Kemudian metode yang digunakan dalam analisis konten dapat beragam, mulai dari pendekatan kuantitatif hingga pendekatan kualitatif, tergantung pada tujuan penelitian dan sifat konten yang dianalisis. Masuk ke metode penelitian penjurnalan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi terhadap institusional repository Universitas Surabaya. Tinjauan pustaka dipergunakan untuk mengetahui pendekatan dalam menjelaskan analisis konten dan kebijakan akses terhadap institusional repository di Universitas Surabaya. Kemudian untuk pembahasan pada jurnal ini, di mana kebijakan Universitas Surabaya untuk mengembangkan institutional repository pada tahun 2019 tidak terlepas dari adanya surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2050-E-T-2011 perihal kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal yang menetapkan kebijakan setiap karya ilmiah untuk dapat diakses secara online. Hal ini membuat hampir semua perguruan tinggi mulai untuk mengonlinekan karya ilmiah yang dimiliki melalui media online atau internet. Dan pada saat itu, Perpustakaan Universitas Surabaya yang mendapatkan tugas untuk mengkaji kebijakan tersebut melakukan analisa terhadap fungsi yang telah dijalankan untuk menyimpan dan mengelola karya ilmiah yang disarankan oleh dosen sebagai salah satu persyaratan penyerahan karya penelitian. Analisis awal secara teknik menunjukkan bahwa aplikasi yang dimiliki oleh perpustakaan pada saat itu belum memiliki fungsi interpretabilitas, yang mana pada saat itu Dikti menyediakan portal Garuda sebagai alternatif dalam mengonelankan karya ilmiah. Dalam hal ini, portal Garuda memiliki dua cara untuk komunikasi dan pertukaran data dengan perguruan tinggi penyedia data karya ilmiah, yaitu melalui upload database yang dimiliki universitas setempat atau dengan mekanisme interpretabilitas melalui sistem Open Accredited Initiative atau OAI. Berdasarkan temuan tersebut, maka diupayakan untuk mengembangkan aplikasi khusus untuk menampung semua karya ilmiah yang dihasilkan Civitas Academica dalam sebuah institutional repository. Kemudian melalui kajian penelitian, akhirnya pada bulan November 2011 ditetapkan dengan menggunakan ePrint sebagai aplikasi untuk manajemen
Institutional Repository. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah dengan mendaftarkan Institutional Repository Universitas Surabaya ke portal Garuda, Register Open Account Repository, Open Door, atau Director of Open Access Repository, Webiness Web of Repository sejalan dengan perkembangan sebuah National Repository yang diprakarsai oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui portal ONEFShare Institutional Repository Universitas Surabaya juga bergabung dan berkontribusi sebagai pemanfaatan interpretabilitas OAL. Kemudian kesimpulan yang berada pada jurnal ini, di mana analisa dalam kajian ini menunjukkan bahwa perlunya konsistensi bagi pengelola institutional repository agar dapat berperan secara maksimal. Pengembangan saat ini pada institutional repository di Universitas Surabaya sejak tahun 2011 sudah menunjukkan peningkatan peranan hingga adanya kontribusi dalam pendukung gerakan Open Access melalui penyediaan konten karya ilmiah yang dapat diakses secara full text. Kemudian keberadaan institutional repository sendiri yang mana memanfaatkan sistem, kemudian juga interpretabilitas dengan melakukan interkoneksi dengan portal Garuda dan OnSearch akan meningkatkan visibilitas melalui akses yang terpadu di tingkat nasional. Beberapa kekurangan yang masih terjadi hingga saat ini dalam menyediakan jenis konten yang masih terbatas berdasarkan peraturan wajib serah simpan karya ilmiah tetap dapat diupayakan secara maksimal oleh perpustakaan. Dengan makin beragam jenis konten yang dimiliki dan dapat diakses full text, maka akan memudahkan sivitas akademika maupun publik untuk mendapatkan karya ilmiah yang tersedia pada Institutional Repository di Universitas Surabaya. Komentar saya sendiri mengenai jurnal ini, di mana kajian ini memberikan sorotan penting terhadap peran penting institutional repository dalam konteks lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Universitas Surabaya. Dengan meningkatnya jumlah institutional repository setelah pemeringkatan Web of Repositories oleh Cybermetris Lab pada tahun 2008, lembaga pendidikan tinggi menjadi semakin sadar akan pentingnya memiliki repository ini untuk mengelola karya ilmiah dan menciptakan daya saing yang lebih baik dalam peringkat lembaga. Ini menunjukkan bahwa institutional repository telah menjadi indikator kinerja yang signifikan dan sarana promosi yang efektif bagi lembaga pendidikan tinggi. Kemudian untuk peran perpustakaan sebagai pengelola institutional repository di Universitas Surabaya juga menjadi fokus utama pada kajian ini. Dengan memperoleh wewenang untuk mengelola karya ilmiah sivitas akademika, perpustakaan menunjukkan kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas ini. Namun, kajian ini juga menyoroti perlunya upaya proaktif dari pihak perpustakaan dalam melakukan sosialisasi peraturan terkait kewajibannya untuk menyimpan karya ilmiah serta melakukan promosi intensif tentang manfaat penggunaan institutional repository. Dan keberhasilan dalam pengelolaan institutional repository di Universitas Surabaya juga memberikan kita implikasi positif terhadap visibilitas dan reputasi lembaga dengan memastikan konteks yang berkualitas dan memperhatikan kebijakan akses yang sesuai. Universitas Surabaya dapat lebih
memperkuat posisinya dalam arena pendidikan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan institutional repository merupakan bagian integral dari strategi pengembangan lembaga pendidikan tinggi yang mana modern dan berdaya saing. Untuk kesimpulannya sendiri, menurut saya, kajian ini menyoroti pentingnya peran institutional repository dalam meningkatkan kinerja dan visibilitas lembaga pendidikan tinggi. Dengan kita berfokus pada pengalaman Universitas Surabaya, meskipun demikian, upaya proaktif dalam sosialisasi dan promosi masih diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penggunaan repository ini. Jadi, kita baik-baik untuk menganalisis semua kajiannya. Dan itulah tadi pengertian dari analisis konten dan juga previewan jurnal saya terkait analisis konten dan kebijakan akses institusional repository. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi atau bisa juga menambah pengetahuan untuk teman-teman yang menyaksikannya hingga akhir. Dan saya berterima kasih, kemudian juga saya memohon maaf bila ada salah kata dari saya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.